Selamat malam pemirsa, tahun ini Indonesia mendapatkan amanah untuk memegang keketuaan ASEAN atau Chair yang sedang dan akan melangsungkan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN ingin menasbihkan dirinya menjadi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang diperhitungkan dunia. Namun kepemimpinan Indonesia dihadapkan pada situasi di mana dunia ada pada kondisi ekonomi yang sulit, ditambah adanya dua poros besar ekonomi yang berpotensi memunculkan perang dingin era baru. Sebelumnya, negara-negara berkembang BRICS Plus telah berencana untuk menerbitkan mata uang internasional yang mengancam hegemoni dolar Amerika dalam perdagangan internasional. Lalu seperti apa Indonesia akan mengomando ekonomi ASEAN? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Pemirsa, inilah Economic Challenges, menavigasi kekuatan ekonomi ASEAN. Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerjasama dengan siapapun. Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapapun, proksi negara manapun. Karena yang kita inginkan ASEAN adalah terbuka, kerjasama dengan siapapun, dengan negara manapun. Saya belum mendengarkan suatu setidaknya gagasan atau usulan konkret bahwa negara-negara akan menerbitkan uang baru. Tapi yang kami dengar memang negara-negara BRICS itu memang semakin melakukan diversifikasi penggunaan uang ke arah non-dolar. Epicentrum of growth terkait dengan resiliensi ekonomi ASEAN. Maka di situ ada pembentukan atau pengembangan ekosistem untuk EV, kemudian ada penggunaan transaksi dengan menggunakan local currency dan sebagainya. Tiga orang narasumber. Yang pertama yang bergabung dari luar studio Metro TV lewat sambungan telekonferensi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam, Leo. Ya, di Labuan Bajo saat ini ya, Bang Usman ya? Ya, betul sekali, di Labuan Bajo. Baik, dan di studio Metro TV juga telah bergabung dua orang narasumber. Yang pertama adalah pakar hubungan internasional, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan juga telah bergabung bersama kita ekonom dari CSIS, Dandi Rafitrandi. Mas Dandi, selamat malam. Selamat malam. Ya, kita akan langsung membahas mengenai KTT ASEAN ini. Saya ingin langsung bertanya kepada Bang Usman Kansong. Bang Usman, kalau kita lihat Indonesia besok akan memulai menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-42. Apakah Indonesia telah siap dan apa yang sebetulnya ingin dicapai dari KTT yang akan diadakan di Labuan Bajo ini, Bang Usman? Ya, jadi kesiapan untuk penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo sudah bisa kita katakan 100%. Ya, Presiden memang sudah memastikan sejak beberapa waktu lalu kesiapan kita, ya, venue, kemudian pengamanan, lalu lintas, kemudian menteri-menteri juga sudah memastikan kesiapan. Misalnya Menkominfo memastikan kesiapan jaringan telekomunikasi, Menteri Perhubungan memastikan kesiapan transportasi di sini. Nah, yang ingin kita capai tentu saja adalah yang tercantum atau termaktub dalam tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ada 3 pilar ya di dalam pembahasan di KTT Labuan Bajo. Yang pertama adalah pilar ASEAN Matters. Dalam pilar ini kita ingin memperkuat secara internal ASEAN. Ada konsolidasi, kemudian soliditas kita bangun kembali, kemudian kita tingkatkan, maksud saya kemudian juga sentralitas ASEAN. Jadi intinya kita ingin menjadikan ASEAN relevan ya bagi dunia, baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Yang kedua, pilar epicentrum of growth. Ya, kita ASEAN ingin menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi yang bisa memberikan kontribusi bagi stabilitas ekonomi dunia. Dan yang ketiga ini terkait dengan Indo-Pasifik. Nah, dengan Indo-Pasifik ini kerjasamanya lebih ke ekonomi, ya justru di sinilah letak hal-hal konkret yang bisa ditindaklanjuti dari KTT ASEAN. Akan ada kerjasama berupa proyek maupun program yang konkret di bidang ekonomi. Begitu, Leo. Baik, itu fokusnya ya. Saya ingin beralih dulu ke Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, kalau kita lihat kan sekarang Indonesia menjadi ketua ASEAN di tahun ini di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menggembirakan. Kita masih melihat perang di Rusia Ukraina belum juga jelas bagaimana ujungnya. Kita juga melihat ada ketegangan di Laut Cina Selatan. Lalu ada kekuatan ekonomi nomor 1, nomor 2 terbesar dunia, Amerika Serikat, Tiongkok, yang benar-benar berusaha menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara juga. Kalau melihat seperti ini, Anda melihat Indonesia bisa tidak memainkan peran untuk mengarahkan ASEAN ini menjadi pusat pertumbuhan yang baru tadi? Ya, tambah lagi satu tantangan, yaitu berkaitan dengan Myanmar. Artinya soliditas dari ASEAN ini juga menjadi pertanyaan ya, ke depannya seperti apa. Nah, ini yang tentu Indonesia harus pandai untuk bisa memunculkan seperti tadi Pak Dirjen sudah sampaikan, bagaimana pilar pertama, pilar kedua, dan pilar ketiga itu bisa. Pertama, kalau saya lihat dari sisi pilar pertama bahwa ASEAN Matters gitu ya, tentu Indonesia harus bisa mengusulkan kepada pimpinan dari ASEAN, kepala negara, kepala pemerintahan, untuk memunculkan sesuatu yang penting, ya, yaitu apa? Yaitu bahwa dunia harus bisa melihat ASEAN. Ya, kenapa? Karena kita di ASEAN, kalau kita bersatu, ini ekonomi besar sekali sebetulnya. Kita bisa menjadi, kalau saya tidak salah, nomor 7 ya, kalau misalnya digabungkan. Gitu ASEAN-nya ya? ASEAN. Oke. Ya. Dari sisi penduduk, pangsa pasar, terjemahannya pangsa pasar, kita bisa nomor 3. Ya. Tetapi pertanyaannya, tantangan bagi kita adalah bagaimana membuat ASEAN itu menjadi betul-betul menyatu. Karena sampai saat sekarang, kadangkala antar negara-negara ASEAN, kita saling masih bersaing untuk mendapatkan investor, untuk mencoba untuk katakanlah mengungguli dari satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harusnya dimunculkan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan dalam pertemuan besok ada sesuatu yang dimunculkan oleh Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan economic growth, yang intinya adalah apa yang dimunculkan oleh Indonesia di KTT G20 itu bisa dijalankan dalam bentuk yang paling kecil di antar negara-negara ASEAN. Regional Asia Tenggara ini ya? Regional Asia Tenggara. Kalau misalnya ini terjadi, maka ini bisa direplikasi sebenarnya di tempat-tempat lain. Dan ide yang dimunculkan Indonesia di KTT G20 kemarin itu bisa akhirnya berjalan untuk menjadi terobosan bagi perekonomian dunia. Dan yang ketiga yang jangan dilupakan itu adalah bagaimana negara yang bersaing tadi, terutama antara Amerika Serikat dengan Cina, itu tidak akan berdampak pada stabilitas, keamanan, bahkan perlombaan senjata di antar negara ASEAN. Karena walaupun Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa tidak ada itu proksi, tapi dalam kenyataannya kita harus katakan bahwa Cina menggunakan misalnya Laos, Kamboja untuk kepentingan-kepentingannya di ASEAN. Sementara Vietnam, Amerika Serikat, Vietnam dan Filipina akan lebih ke Amerika Serikat. Nah, ini yang jadi tantangan. Mas Dandi, kalau melihat Uni Eropa itu kan satu kekuatan ekonomi yang sekarang tidak pernah bisa kita abaikan. Walaupun kemudian Inggris keluar Brexitnya, tapi Uni Eropa itu solid. Walaupun solidnya juga perlu juga diperjelas. Tapi kalau bicara soal ASEAN, dilihat dari kacamata ekonomi, seberapa signifikan sebetulnya kekuatan ekonomi ASEAN ini? Karena tadi kata Prof. Hikmah kan satu sama lain sebenarnya masih bersaing sendiri. Bagaimana? Kalau misalnya kita lihat dari size, dari GDP gitu ya, kita bisa lihat memang ASEAN itu merupakan salah satu kawasan yang paling besar GDP-nya. Dan juga kita juga harus tahu bahwa
paling dinamis gitu ya, in terms of pertumbuhan ekonomi. Tadi juga populasi kita juga masih baik gitu ya, istilahnya menumbuh. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Uni Eropa gitu ya, in terms of populasi misalnya mereka sudah mulai misalnya aging population, sementara kita masih banyak generasi muda, usia produktif gitu ya. Jadi kita memiliki istilahnya prospek yang mungkin relatif lebih cerah gitu ya. Keuntungan demografi masih, walaupun kalau tidak hati-hati bisa juga jadi ancaman. Itu juga ya? salah satu ancamannya. Tapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan Uni Eropa, memang kita bisa melihat bahwa sudah bisa relatif bisa dibilang 11-12 sekarang ASEAN dan juga Uni Eropa gitu ya. Walaupun mungkin kita bisa lihat Uni Eropa tadi juga sudah dijelaskan banyak permasalahannya gitu ya. Istilahnya Uni Eropa memiliki permasalahannya sendiri dan ASEAN juga sekarang kita juga punya permasalahannya sendiri gitu. Tapi in terms of ekonomi saya bisa bilang kita sudah cukup bersaing gitu ya dengan kawasan-kawasan regional lainnya gitu. Mungkin bahkan kalau misalnya kita bandingkan investor luar negeri gitu ya. Sekarang kalau misalnya apakah mereka mau investasi misalnya di Uni Eropa atau di ASEAN, mungkin mereka akan bisa bilang memilih lebih baik ASEAN gitu ya, in terms of tadi populasi, market size dan lainnya. Baik, pertanyaannya adalah apakah kemudian di tengah-tengah kondisi negara yang terbesar kekuatan ekonominya di dunia, Amerika Serikat yang sedang kesulitan keuangan, apakah itu kemudian juga bisa dalam tanda petik dimanfaatkan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini? Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin kembali bertanya kepada Dirjen IKP Kementerian Komunikasi Informatika Pak Usman Kansong. Kalau kita lihat kondisi yang tidak menguntungkan, Indonesia saat ini menjadi ketua ASEAN, apa strategi atau langkah strategis yang akan diambil oleh Indonesia supaya target bahwa ASEAN Matters Epicentrum of Growth itu benar-benar bisa terwujud, Pak Dirjen? Iya, sebetulnya ini juga strategi dari negara-negara ASEAN ya, ya bukan cuma Indonesia. Jadi kalau secara politik biasa disebut strategi yang pragmatis ya, tetapi ini sifatnya positif ya. Strategi pragmatis itu terutama kita terapkan dalam menghadapi dua kekuatan ekonomi dan politik dunia, Amerika dan Tiongkok. Jadi pendekatan strategis ini bukan bersifat zero sum, tapi bersifat positif sum dan membuka diri atau terbuka bekerja sama dengan kekuatan manapun begitu. Jadi pendekatan seperti ini juga sekarang ini mulai ditiru juga oleh negara-negara lain. Ya misalnya negara-negara Amerika Latin, Afrika dan Timur Tengah ya, karena pendekatan ini bisa menjaga keseimbangan ya di antara dua kekuatan besar gitu. Dan pendekatan pragmatis ini ya mau tidak mau ya, kalau kita lihat secara ekonomi ini nilai perdagangan ASEAN dengan Tiongkok ini jadi lebih besar dengan dibandingkan nilai perdagangan ASEAN dengan Amerika ya, karena memang belakangan ini Tiongkok ini kan lebih konkret ya dia, di mana-mana investasinya memang lebih konkret dibandingkan jika dibandingkan dengan Amerika. Nah, jadi pendekatan itu tadi yang dipakai ya oleh Indonesia juga ya di dalam KTT ini untuk menggalang kebersamaan ASEAN ya, karena ini sudah terbukti begitu ya secara ekonomi. Misalnya GDP negara-negara ASEAN ini kan 3, sekian ya, melampaui bukan GDP, pertumbuhan ekonomi ya 3, sekian melampaui pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata. Kemudian kontribusi negara-negara ASEAN gabungan 10 negara ASEAN itu ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi PDB gabungan negara-negara Uni Eropa. Ya memang nilainya 3 triliun kalau ASEAN dalam 10 tahun terakhir. Ya sementara
untuk Eropa itu 15 triliun, tapi kan jumlah negaranya ASEAN cuma 10, Uni Eropa itu ada 27 begitu. Nah, ini saya kira buah dari ya strategi pragmatis tadi itu begitu, strategi yang bersifat positif sum, kemudian terbuka bekerja sama dengan negara manapun, dengan kekuatan manapun, begitu Leo. Baik, terima kasih. Prof. Hikmah, kalau bicara ASEAN, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen IKP, bahwa bukan zero sum game ya, tapi positive sum game. Pertanyaannya adalah begini, apakah kemudian masing-masing anggota itu memang boleh memperjuangkan kepentingan negara masing-masing, baik dalam hubungan dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, atau nanti yang memang harus di depan itu harus prioritasnya ASEAN-nya, bukan masing-masing anggota. Karena kan walaupun ada 10 anggota kan size-nya dan kepentingannya beda-beda. Bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya ide dari masyarakat ASEAN ya yang ada 3 pilar, ada politik keamanan, ekonomi ASEAN, lalu kemudian ada sosial budaya. Idenya adalah mengedepankan kepentingan ASEAN. Tapi sampai hari ini saya belum bisa melihat benar-benar bahwa kepentingan ASEAN itu dikedepankan. Masih kepentingan dari negara masing-masing ASEAN. Saya ambil contoh misalnya begini, dalam konteks persaingan antara Amerika Serikat dengan Cina. Vietnam dan Filipina itu punya masalah teritorial dengan Cina. Dan dia perlu ada backing. Dan backingnya ini siapa? Amerika Serikat. Sementara Cina dengan, Kamboja dengan misalnya negara seperti Laos, dia membutuhkan misalnya backingan ekonomi yang kuat, termasuk juga Myanmar. Dan itu Tiongkok? Tiongkok. Nah, yang jadi masalah adalah Amerika Serikat juga punya kepentingan, Tiongkok juga punya kepentingan dalam konteks seperti itu. Nah, yang merepotkan adalah karena dalam pengambilan keputusan ASEAN itu harus didasarkan pada konsensus, mencapai konsensus itu seperti apa? Konsensus itu harus bulat 10-10-nya? Harus bulat 10-10-nya. Akhirnya seringkali dikompromikan. Yang pakai bahasa-bahasa yang agak sedikit kabur, katakanlah gitu, tapi bisa diterima begitu. Nah, tapi kan ini kan menunjukkan bahwa ASEAN secara organisasi dia tidak tegas begitu. Baik. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Mas Dendi, kalau bicara dari sisi ekonomi, sebenarnya untuk ASEAN dan Indonesia sebagai kekuatan terbesar di dalam ASEAN, lebih menguntungkan, lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok atau dengan Amerika Serikat. Kalau tadi Pak Usman Kansong mengatakan sekarang jadi lebih banyak hubungan ASEAN dengan Tiongkok karena Tiongkok lebih konkret daripada Amerika Serikat. Bagaimana? Mungkin kalau saya pendapat pribadi gitu ya, kita akan lebih untung kalau misalnya kita bisa take advantage of both sides. Dua-duanya? Dua-duanya gitu. Jadi Tiongkok misalnya adalah proyek-proyek ataupun juga inisiatif atau investasi-investasi yang besar dan cepat gitu ya. Dan juga Amerika Serikat misalnya terkait dengan investasi yang memiliki standar yang tinggi dan juga misalnya capacity building in terms of teknologi, transfer dan lain-lain. Jadi menurut saya kenapa harus memilih gitu ya, dan sepertinya kalau untuk membuat ASEAN untuk memilih gitu ya antara Tiongkok dan Amerika Serikat, menurut saya itu bukan sesuatu hal yang baik gitu ya untuk kedepannya, karena kita juga tahu bahwa ASEAN memiliki prinsip netralitas gitu ya, kita harus netral, kita tidak mau untuk menjadi proksi kekuatan besar gitu ya. Jadi menurut saya bagaimana Indonesia sebagai pemimpin ASEAN bisa memposisikan ASEAN gitu ya di tengah-tengah, dan juga bisa dengan dengan seni gitu ya, seni diplomasi yang mungkin sudah terdevelop dari G20 gitu ya, untuk orkestrasi antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat ini. Jadi dan modalitas Indonesia ada, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Nah, jadi itulah yang kalau misalnya mau diterapkan di antara negara-negara ASEAN, kita harus berprinsip politik luar negeri yang bebas aktif untuk ASEAN. Artinya kita akan berteman sama siapa saja, tapi kalau sampai kita diganggu, kita harus sama-sama menghadapi. Masalahnya adalah apakah Indonesia punya cukup wibawa untuk bisa menyatukan
kepentingan tadi Prof. Hikmah sudah sempat mengatakan anggota-anggota ASEAN yang ternyata berbeda-beda. Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges segera kembali seusai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih membicarakan bagaimana kita menavigasi atau bagaimana menavigasi kekuatan ekonomi ASEAN. Prof. Hikmah, kalau kita bicara Indonesia dalam konteks KTT G20 tahun lalu, itu terlihat, walaupun baru terlihat mungkin ya, harapannya sih sungguh bahwa Indonesia itu memang punya wibawa yang dihormati oleh negara-negara, bahkan yang lebih besar daripada Indonesia. Kalau di ASEAN dengan berbagai kepentingan tadi, kalau contoh misalnya kasus Myanmar, saat kemudian masing-masing punya sikap yang berbeda, bagaimana Indonesia bisa menjadi chair yang signifikan dan bisa menyatukan ASEAN supaya kemudian target KTT ASEAN tahun ini bisa tercapai? Ya, kalau masa lalu ya, zaman Pak Harto memang pada masa itu Indonesia sangat-sangat disegani. Karena selain senioritas, Indonesia juga banyak membantu negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan presiden kita pada waktu itu sangat sebenarnya pandai bermain isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik. Nah, pada masa sekarang ini, karena juga masa jabatan itu sangat terbatas ya, paling banter kan 10 tahun. Sehingga presiden maksudnya ya? Presiden, ya. Sehingga kekuatan dari Indonesia itu tidak pada figur siapa yang menjadi presidennya. Tetapi ide-ide yang dimunculkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana ide-ide itu diimplementasikan. Nah, maka Bapak Presiden ketika KTT G20 kan sudah mampu untuk memunculkan banyak ide. Yang dimunculkan oleh para diplomat kita, para ekonom kita dan lain sebagainya, lalu dirumuskan kemudian menjadi ide itu. Tapi juga Bapak Presiden punya komitmen untuk bagaimana terus melanjutkan itu. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, keketuaan dari ASEAN ini, Indonesia menurut saya itu masih bisa dipandang. Karena dia akan memunculkan banyak ide, dan ide itu yang kemudian akan diimplementasikan. Nah, inilah yang banyak negara ASEAN masih menaruh kepercayaan pada Indonesia. Termasuk salah satunya adalah menyelesaikan isu Myanmar. Memang ada 5 poin konsensus yang sudah dibicarakan. Tapi saya ingin dalam kesempatan ini menyampaikan, kalau misalnya Bapak Presiden besok berbicara, mungkin kita harus gunakan dalam konsep hukum internasional itu ada yang disebut sebagai R2P, responsibility to protect. Jadi kewajiban semua negara sebenarnya, siapapun negara, untuk melindungi mereka-mereka rakyat yang hak asasi manusianya dilanggar. Nah, itu biasa dilakukan tapi menggunakan kekerasan. Nah, sekarang Indonesia harus memunculkan ide, kita tidak menggunakan kekerasan tetapi menggunakan embargo ekonomi. Tapi dengan catatan, kita harus bicara juga dengan Cina. Jangan sampai kita melakukan embargo ekonomi tapi kemudian Cina tetap mensuplai berbagai kebutuhan di Myanmar. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentu yang kita ingin sampaikan adalah message bahwa Anda harus berdamai. Dan kita ada special envoy yang ada di bawah Menteri Luar Negeri, itu yang nantinya harus datang ke sana mendengarkan, ujungnya adalah mereka harus menyelenggarakan pemilu, di mana relawan-relawan ASEAN yang akan mensupervisi, dan mudah-mudahan akan ada pemerintahan yang baru. Mas Dandi, kalau bicara epicentrum of growth ASEAN, kan kita masih ingat ya tahun 97-98, Krismon kita katakan, krisis moneter, pelemahan Baht Thailand begitu rupa, won Korea juga waktu itu, dan akhirnya rupiah juga terpukul begitu rupa. Dengan kondisi sekarang, bagaimana Indonesia benar-benar bisa menjadikan ASEAN sebagai ketua ASEAN itu pusat pertumbuhan? Karena kalau bicara masing-masing negara kan ukuran dan pertumbuhan ekonominya berbeda-beda sama sekali. Bagaimana? Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertumbuhan yang seperti apa gitu ya, yang kita ekspektasikan di kawasan ini di ASEAN. Tentunya pertumbuhan yang kita bicarakan era sekarang dengan beberapa era yang lalu itu berbeda gitu. Kita ingin pertumbuhan sekarang berkualitas, pertumbuhannya juga
lebih hijau gitu ya, dan kita juga punya resiliensi gitu ya. Karena kita tahu sendiri dari tadi kita ngomongin terkait dengan geopolitik gitu ya, dan instability, risiko eksternal yang semakin tinggi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita pingin lihat kalau terkait dengan epicentrum of growth, kita lihat misalnya ASEAN gitu ya, Indonesia, Vietnam, Thailand itu merupakan negara-negara yang kita bisa bilang paling dinamis gitu ya, in terms of pertumbuhan ekonominya. Nah, yang kita tidak inginkan adalah kita kembali lagi ke tahun 1998 di mana kondisi makroekonomi di ASEAN itu masih cukup lemah. Tapi saya punya keyakinan bahwa kita sudah belajar banyak gitu ya, in terms of makroekonomi dan juga stability, monetary stability gitu ya. Dan sudah banyak inisiatif-inisiatif juga yang dilakukan oleh ASEAN untuk memprevent hal-hal atau krisis-krisis misalnya moneter yang mungkin akan terjadi. Kondisi sekarang jauh berbeda dibandingkan 97-98. Saya bisa sure bahwa berbeda dan lebih baik gitu ya. Baik. Pak Usman Kansong, kalau melihat epicentrum of growth ini kan bukan sesuatu yang mudah ya di tengah-tengah kalau kita lihat dunia sedang melambat. Amerika Serikat sekarang sedang dihadapkan dengan kemungkinan gagal bayar utang pemerintah. Tiongkok pun juga tidak mudah juga untuk bangkit dari COVID. Bagaimana strategi benar-benar mewujudkan epicentrum of growth itu yang diharapkan akan lahir dari sekian hari KTT ASEAN di Labuan Bajo ini, Pak Dirjen? Iya, jadi KTT ASEAN ini kan keketuaan Indonesia berlangsung selama 1 tahun. Ya, bulan September ini akan ada KTT ASEAN ke-43, ASEAN Plus mitra wicara, negara-negara mitra gitu ya. Jadi bukan berhenti di dua hari pertemuan ini. Memang ini adalah puncaknya untuk yang ke-42. Tapi ada banyak sekali pertemuan yang dilakukan, ada 300 lebih pertemuan yang dilakukan sepanjang keketuaan Indonesia di 2023 ini begitu. Nah, dalam pilar epicentrum of growth ini juga dibicarakan tentang resiliensi ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, kita di situ juga membicarakan potensi misalnya ekonomi digital ya di negara-negara ASEAN yang saya kira cukup potensial ya, cukup kuat ya. Kemudian juga dari sisi kesehatan ya, arsitektur kesehatan yang meneruskan G20 ini juga penting untuk memperkuat ekonomi negara-negara ASEAN. Seperti saya sampaikan tadi juga angka-angka menunjukkan bahwa ASEAN ini patut ya untuk berupaya menjadi epicentrum of growth dengan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, kemudian dengan kontribusi PDB yang melebihi kontribusi PDB negara-negara Uni Eropa, apalagi seperti juga saya sampaikan tadi bahwa negara-negara berkembang lainnya di Afrika, kemudian Amerika Latin dan Timur Tengah ini juga sudah mulai meniru pragmatisme yang dilaksanakan oleh ASEAN yang mengambil manfaat dari keduanya ya, dari both kekuatan ekonomi maupun politik dunia. Saya kira ini bisa kita capai. Tentu saja tidak mudah ya, banyak tantangan di tengah tadi Anda katakan Leo, ekonomi yang melambat misalnya akibat perang ya, tetapi saya kira kita kan harus menunjukkan katakanlah leadership ya Indonesia di ASEAN. Ya, karena leadership ini kan diuji ketika situasinya tidak baik-baik saja begitu. Kalau situasinya baik-baik saja, semua juga bisa menjadi leader. Kira-kira seperti itu. Nah, justru disinilah tantangannya, dan saya kira sebagaimana pengalaman KTT G20 tahun lalu, ya kita bisa memimpin atau menavigasi dalam bahasa ekonomi challenges kekuatan ekonomi ASEAN supaya ASEAN tetap relevan ya dengan situasi ekonomi politik dunia. Bang Usman, kalau bicara soal pengaruh dari Amerika Serikat dan Tiongkok, sudah ada rencana untuk mungkin draft resolusi atau apapun namanya
yang diharapkan dihasilkan dari KTT ASEAN di Labuan Bajo ini yang akan memperjelas tadi yang tadi Anda sudah katakan di awal bahwa ini bukan zero sum tapi semua itu bisa dimanfaatkan begitu. Bagaimana? Iya, ya jadi di KTT ke-42 Labuan Bajo ini kan KTT yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara saja, ya, plus Timur Leste yang juga akan menjadi anggota begitu. Nah, soal tadi itu akan dibicarakan di KTT ke-43 di Jakarta September nanti begitu ya. Ya, tetapi prinsip tadi itu pragmatisme itu saya kira ya sudah menghasilkan sesuatu yang positif bagi negara-negara ASEAN dan ini akan diteruskan begitu ya. Bukan berarti kalau tadi dikatakan bahwa nilai perdagangan ASEAN dengan Tiongkok lebih besar daripada Amerika, bukan berarti negara-negara ASEAN berpihak kepada Tiongkok ya. Cuma karena Tiongkok ini kan lebih konkret ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga, kalau lihat dari sejarah ini kan pembentukan ASEAN ini didukung penuh oleh Amerika Serikat pada tahun 76. Karena itu dikecam oleh Tiongkok dan Rusia bahwa ASEAN adalah neo-imperialisme. Ya, tetapi lama-kelamaan Tiongkok juga menyadari kekuatan ASEAN, akhirnya juga membuka kerjasama dengan ASEAN, sehingga nilai ekonominya, nilai kerjasama ekonominya sekarang lebih besar daripada Amerika Serikat dan kita tetap bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ya, Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh Amerika juga salah satunya karena melihat betapa untuk menjaga keseimbangan juga ya, sebetulnya seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, kalau bicara kawasan Teluk itu kan sangat diperhitungkan karena memang punya minyak. Kita bicara Uni Eropa juga sangat diperhitungkan karena kekuatan ekonomi besar juga. Tapi kalau kita bicara ASEAN, selain menjadi pasar, apa yang menjadi daya tarik atau nilai tawar ASEAN supaya kemudian juga diperhitungkan seperti dua kawasan yang tadi saya sebutkan itu? Yang pasti kalau ya nanti Mas Dendi bisa menambahkan, tapi yang pasti adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu pertumbuhan ekonomi di ASEAN itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang baik, katakanlah gitu. Tidak hanya perdagangan antar negara-negara ASEAN, tetapi juga perdagangan dengan blok-blok perdagangan lainnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah stabilitas sebenarnya. Suka atau tidak suka, kalau kita lihat sekarang di Eropa, stabilitas mereka terganggu, ya kan? Di negara-negara Teluk juga stabilitas juga ada permasalahan. Tapi relatively di ASEAN itu walaupun ada misalnya kudeta di Thailand atau apa dan lain sebagainya, tapi relatif stabilitas bisa terjaga. Nah, jadi itu juga sesuatu yang mungkin dilihat oleh dunia. Dan yang ketiga adalah ASEAN ini memang kelompok negara yang secara ekonomi antar negaranya itu berbeda. Kita lihat Singapura walaupun kecil tapi dia ekonomi sangat besar. Betul. Indonesia kita secara negara besar, secara penduduk besar, tapi ekonominya belum menyamai lah dengan Singapura. Tapi ada juga negara-negara seperti Kamboja, Laos gitu ya, yang berbeda juga. Nah ini mungkin bagi negara-negara lain gitu ya, para pelaku usaha dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai suatu opportunity buat mereka. Coba lihat aja Vietnam. Vietnam yang tadinya tidak apa-apa lah ya, beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah sangat luar biasa pertumbuhannya. Pertanyaannya adalah begini, pada saat-saat ini, nanti saya ke Mas Dandi, dedolarisasi itu sedang dilakukan. Banyak negara di Asia Tenggara yang sudah mulai melakukan transaksi dengan mata uang masing-masing. Kan itu secara langsung kalau masyarakat awam mengatakan, oh itu berarti menghindarkan diri dari Amerika Serikat. Apakah itu bisa dianggap seperti itu? Apakah tetap bisa bekerja sama dengan dua kekuatan ekonomi besar dunia itu? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Dirjen dulu, Pak Usman. Kalau tahun lalu di menjelang akhir KTT G20
sempat kita harap-harap cemas akan ada kesepakatan tidak untuk beberapa hal terkait waktu itu yang paling penting adalah soal perang Rusia-Ukraina. Walaupun kita lihat kemudian akhirnya ada kesepakatan itu. Nah, untuk KTT ASEAN yang akan berlangsung besok 2 hari ini di Labuan Bajo, kira-kira apa akan ada kesepakatan yang baru, yang maju terkait dengan beberapa hal yang dihadapi, mungkin krisis di Myanmar, mungkin soal ketegangan Laut Cina Selatan, mungkin juga soal bagaimana menyikapi dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Seperti apa, Pak Dirjen? Jadi soal Myanmar misalnya, ASEAN ya, Indonesia sebagai ketua ini kan tidak mengundang junta militernya, gitu. Jadi tidak mengundang pemimpin politiknya. Dan kemudian Presiden Jokowi juga sudah menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar. Ya, kalau dalam bahasa diplomatik itu sudah cukup dengan pernyataan itu, maksudnya cukup keras juga begitu ya, seruan semacam itu, gitu. Karena kita juga memang harus hati-hati ya, harus dan di politik yang dimainkan oleh kita ini kan bukan megafon politik begitu ya, dalam konteks penyelesaian kasus apa namanya Myanmar begitu ya. Ya, kemudian kita juga harus paham bahwa itu adalah persoalan dalam negeri juga. Kalau kita terlalu masuk, maka itu bisa menjadi satu intervensi, akan dituduh seperti intervensi. Dan kalau kita lihat kondisi di Myanmar, sebetulnya kan junta militer ini kan menguasai hanya 40-50% Myanmar. Selebihnya itu kan dikuasai oleh banyak faksi berdasarkan etnis begitu. Nah, jadi yang kita upayakan adalah coba berbicara dengan faksi-faksi itu begitu ya. Negara-negara ASEAN itu tidak menggunakan megafon diplomasi misalnya begitu. Nah, kemudian ada saya kira yang akan maju ya, konsensus ataupun kesepakatan di bidang tindak pidana perdagangan orang. Ya, ini mungkin tinggal ketok palu nanti di KTT di antara pertemuan kepala negara ya, karena sudah dibicarakan di level Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam kita juga hadir di situ begitu. Nah, sementara untuk tadi yang Anda tanyakan ya, saya kira itu tidak perlu ada kesepakatan lagi ya, karena memang ASEAN sudah melaksanakan seperti yang apa saya sampaikan tadi ya, sejak kelahirannya ya, sejak 1976 ya, kita sudah bisa memainkan politik yang sekarang ini ya, dulu belum disebut pragmatis itu tadi begitu ya. Jadi tidak perlu itu ada konsensus ataupun kesepakatan ya, karena kita sudah mempraktikkan sejak dahulu ya, dan nanti mungkin malah yang di KTT dengan mitra wicara itu justru kita akan lebih konkret kan hubungan ekonomi baik dengan Amerika maupun dengan Tiongkok, karena keduanya adalah mitra wicara negara-negara ASEAN begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Usman Kansong. Mas Dandi, kalau bicara tadi yang sebelum jeda, dedolarisasi, namanya saja sudah tidak menggunakan dolar gitu. Dan dolar itu kan Amerika Serikat. Apakah kemudian kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, atau jangan-jangan nanti ada kesepakatan semua negara ASEAN menggunakan satu mata uang tunggal misalnya, walaupun itu mungkin sulit, itu bukan dianggap berpihak akhirnya kepada katakan Tiongkok karena tidak menggunakan dolar Amerika lagi? Kalau menurut saya mungkin pertimbangannya tidak boleh didasarkan dengan pengaruh gitu ya, pengaruh ataupun politik, geopolitik. Lebih melihat bagaimana dolar ini kan sebenarnya dipakai karena dia adalah mata uang yang paling stabil. Gitu ya. Jadi selama ini, sebelum tahun-tahun belakangan ini. Cuman kita harus lihat ke depannya gitu ya. Apakah memang mata uang dolar tetap akan stabil? Apakah tadi yang disebutkan diversifikasi itu akan menguntungkan gitu ya? Atau malah diversifikasi ini akan menaikkan transaction cost gitu, karena kan yang sebenarnya menggunakan dolar itu sendiri adalah private sectors ya. Jadi mau misalnya government-nya atau mungkin pemerintahnya bilang jangan gunakan dolar gitu ya, tapi private sectors kebanyakan investasi gitu ya, perdagangan itu masih menggunakan dolar.
gimana gitu ya. Jadi mungkin ini harus dibicarakan gitu, dan menurut saya itu bukan sesuatu hal yang prioritas dari in the short term paling tidak gitu ya, untuk tadi dedolarisasi gitu atau diversifikasi gitu. Kita di saat-saat yang berisiko tinggi, geopolitik tinggi gitu ya, kita pingin yang stabil gitu ya, dan berisiko rendah gitu, dan mungkin itu ya, dolar menurut saya masih akan dipakai lebih banyak. Terima kasih Mas Dandi. Prof Hikmah, mungkin singkat saja, menavigasi kekuatan ekonomi ASEAN tadi Pak Dirjen mengatakan pragmatis. Apa itu artinya? Kita maksudnya menjadi anggota ASEAN, menjadi ketua ASEAN tahun ini punya sikap yang situasional, atau memang itulah yang harusnya dipakai saat ini ketika dua kekuatan besar ini memang sama-sama dibutuhkan ASEAN. Yang terakhir itu yang seharusnya kita gunakan, dan seperti saya katakan itu sudah kita laksanakan di Indonesia, politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi bebas aktif itu dalam konteks bahwa kita akan merapat kalau misalnya kepentingan kita memang membutuhkan hal tersebut. Tapi kita akan menjauh kalau misalnya kepentingan kita justru yang bertentangan dengan kepentingan dari negara lain. Nah ini yang ASEAN ini yang harusnya menerapkan hal tersebut. Kalau dalam perjalanannya, ASEAN punya kepentingan lebih dekat dengan katakan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia itu lebih butuh pada saat proses ini dekat dengan Tiongkok. Maka sebagai ketua ASEAN, yang mana yang harus didahulukan Indonesia? Apakah ASEAN ya? Atau kepentingan negara kita? Yang pasti kepentingan nasional kita. Ya, jadi kita nggak bisa bicara dalam konteks kepentingan ASEAN. Karena apa? Tadi yang saya katakan, bahwa ASEAN ini masih belum terbentuk seperti kayak di Uni Eropa. Kira-kira. Baik, kita harapkan KTT ASEAN besok 2 hari di Labuan Bajo akan menghasilkan konkret keuntungan bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN. Saya berterima kasih kepada Prof Hikmahanto Juwana, kepada Mas Dendi Rafitrandi, dan juga kepada Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak pada malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.